Halo audiens yang terhormat, terima kasih sudah mengklik video ini. Simak sampai akhir penjelasan tentang alat permainan edukatif. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya teman-teman. Oke, di sini aku akan menjelaskan materi tentang alat dan jenis permainan edukatif dari mata kuliah konsep dasar anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD. Sebelum memasuki ke pembahasan, ada baiknya aku menjelaskan dulu data diri lengkap aku. Namaku Esnedar Benarivo, biasa dipanggil Bena, dengan NPM A1J021038. Aku dari Prodi Pendidikan Nonformal, kelas 2B. Baik, di penjelasan pertama ini ada alat permainan edukatif. Ayo, ada yang sudah tahu belum apa sih itu menurut kalian pengertian dari permainan edukatif? Menurut para ahli nih, yang pertama itu menurut Badru Zaman, alat permainan edukatif atau yang biasa disingkat APE adalah alat permainan yang dirancang untuk tujuan meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak TK. Alat permainan edukatif untuk anak bisa berupa apa saja. Yang terpenting permainan tersebut tidak membahayakan bagi anak dan berguna untuk meningkatkan perkembangan anak di masa depan. Selanjutnya, alat permainan edukatif yaitu alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya, alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Anak tidak akan bosan-bosan bermain. Di samping itu, dengan bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti aspek pengembangan, keimanan, dan ketakwaan, serta daya pikir, daya cipta, dan kemampuan olah tubuh atau bisa disebut jasmani. Dan pengertian selanjutnya itu, menurut Wikipedia, anak-anak yang diberi keleluasan bermain akan lebih aktif dan kreatif dibandingkan dengan anak-anak yang jarang diberi keleluasaan bermain. Anak dapat mengekspresikan kemampuannya, mengembangkan sosial emosional, daya pikir, dan imajinasinya. Maka dari itu, pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak usia dini adalah bermain yang efektif. Nah, di pembahasan selanjutnya ini, jenis-jenis berbagai alat permainan edukatif. Yang pertama itu ada AP Montessori, yaitu permainan edukatif yang memudahkan anak mengingat konsep-konsep yang akan dipelajari tanpa perlu bimbingan sehingga memungkinkan anak bekerja secara mandiri. Kedua, ada APEP Body, di mana dua boneka tangan yang berfungsi sebagai tokoh mediator, dilengkapi papan magnet, gambar-gambar, piringan hitam berisi lagu. Ketiga ada balok Crucianiar, yaitu mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, pengenalan bilangan, dan untuk meningkatkan keterampilan anak dalam bernalar. Yang keempat ada boneka jari, yaitu tujuannya agar anak mengenal bentuk, melatih daya pengamatan, dan daya konsentrasi anak, serta melatih keterampilan jari-jari anak. Kelima ada kartu lambang bilangan, yaitu berisikan tulisan angka dari 1 sampai dengan 50 dan seterusnya, bertujuan mengenal lambang bilangan dan belajar menghitung. Keenam, ada loto warna, di mana permainan ini untuk anak usia 3 sampai 4 tahun, dibuat dari triplek atau duplex yang bentuk sedemikian rupa dapat dimainkan secara perorangan atau bersama-sama kelompoknya. Ketujuh ada AP alternatif tradisional. AP yang dibuat dengan memanfaatkan sumber bahan dari lingkungan dan alam sekitar. Dengan pengembangan permainan tradisional, secara langsung disesuaikan untuk kebutuhan main anak. Nah, AP ini dapat divariasikan dalam kegiatan bermain, seperti main peran dan sentra alam. Dan pembahasan selanjutnya sudah masuk ke alat permainan edukatif outdoor, di mana seringkali kita temukan di lembaga-lembaga pendidikan anak setingkat seperti PAUD dan TK.
yang menyediakan alat permainan edukatif outdoor, seperti perosotan anak, ayunan anak, jungkitan anak, tangga pelangi, mangkok putar. Nah, secara psikologi, anak lebih suka bermain daripada menerima materi secara langsung. Alat-alat permainan edukatif outdoor dapat berupa, pertama ada perosotan anak. Perosotan anak atau seluncuran anak berfungsi untuk melatih keberanian, keseimbangan, dan ketertiban. Kedua, ada ayunan anak. Bermanfaat untuk melatih gerak kaki dan tangan, keberanian, ketertiban, dan melatih jiwa sosial anak. Ketiga, ada jungkitan anak. Melatih motorik kasar anak, interaksi anak, dan ketertiban anak. Dan di tangga pelangi, melatih keseimbangan anak, kekuatan kaki dan tangan, serta melatih ketertiban. Playground anak. Di sini permainan terfavorit bagi anak. Manfaatnya bisa diperoleh dari permainan playground anak adalah melatih kebersamaan interaksi, bahasa keberanian, jiwa sosial, dan kekuatan fisik. Dan terowongan. Berfungsi untuk melatih kekuatan gerak kaki dan tangan, keberanian, dan lain sebagainya. Dan panjat tali, di mana panjat tali ini sudah didesain khusus buat anak-anak. Panjat tali ini berfungsi untuk melatih kekuatan anak dan tangan anak. Jembatan goyang, permainan yang didesain seperti jembatan gantung. Permainan ini bermanfaat karena bisa melatih keberanian, keseimbangan, interaksi, kebersamaan, dan ketertiban. Nah, inilah gambar dari contoh alat permainan edukatif indoor. Di sini ada gambarnya 1-10. Bisa kalian lihat ya teman-teman contoh-contoh dari alat permainan edukatif di indoor. Dan selanjutnya ada penjelasan tentang alat permainan edukatif indoor dari gambar yang sebelumnya. Yang pertama itu ada puzzle dengan cetakan. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan yaitu dari pengembangan kognitif, pengenalan warna serta bentuk, motorik halus, sosial, emosional. Dan puzzle gambar yang dikembangkan itu ada motorik halus, pengembangan kognitif, pengembangan bahasa, dan pengenalan bentuk geometri. Dan tagram, di sini pengembangan kognitif, warna serta bentuk, dan sosial emosional. Balok natural, pengenalan bentuk, sosial emosional, dan pengembangan bahasa. Papan pasak atau pin, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan yaitu pengenalan bentuk, warna, sosial emosional, dan bahasa. Balok susun, pengetahuan keterampilan yang dikembangkan yaitu pengelolaan bentuk, pengenalan warna, sosial emosional, pengembangan bahasa, pengembangan kognitif. Dan yang terakhir ada tanah liat, yang dikembangkan itu motorik halus, koordinasi mata, dan tangan. Nah, itulah penjelasan dari awal sampai akhir. Jika disimpulkan, bahwa alat pendidikan edukatif, kreatif, dan inovatif merupakan alat-alat permainan yang dibuat untuk mendidik anak-anak TK dan proses pembuatannya dilakukan dengan kreasi serta inovasi dari guru-guru TK sendiri tanpa harus membeli dari produsen maupun distributor alat-alat permainan. Oke, itulah penjelasan-penjelasan saya tentang alat permainan edukatif. Kiranya kalian membaca materi dari saya bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. See you next time and bye-bye.